Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia kerja dan usaha, kerap kali kita menemukan perbandingan yang sangat tipis antara berorientasi pada hasil atau berorientasi pada proses. Demi memperoleh hasil yang memuaskan, sejatinya proses dalam setiap tahap-tahapnya harus dilalui dengan sungguh-sungguh. Dalam kesungguh-sungguhan itu pula serentak ditemukan susah payah dan jerih payah. Terkadang dalam jerih payah itu kita menemukan diri yang sedang lelah, capai, semangat yang berkedip-kedip, tetapi tetap memantapkan diri untuk mengakhirinya demi hasil yang memuaskan. Bagaimana kita sejauh ini mengolah pengalaman yang capai lelah itu? Bagaimana kita mengolah rasa bersemangat yang berkedip-kedip seolah hampir padam? Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama kitab Nabi Yesaya menubuatkan Yesus Kristus yang memanggil umatnya untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tangan umatnya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menggambarkan Tuhan kita yang tidak pernah luput akan kesusahan yang dialami umatnya. Letih lesu dan pengalaman tertatih-tatih yang kita alami bukanlah pertanda bahwa kita menyudahi perjuangan kita. Justru tepat di sanalah kita mengarahkan pandangan kepada Tuhan, memohon kepadanya agar bersedia hadir dan campur tangan dalam karya dan usaha kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mempersilahkan Maria mengurapinya sebelum datang hari penguburannya. Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Sementara Marta melayani perjamuan yang diselenggarakan bersama-sama dengan Lazarus, orang yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Peristiwa perjamuan dan pengurapan di rumah Lazarus ini terjadi beberapa hari sebelum akhirnya Yesus disalibkan dan wafat. Yesus tidak menolak perbuatan baik Maria yang meminyakinya dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Itu tandanya Yesus juga tidak menolak ketaatannya kepada Bapa, bahwa ia harus menyelesaikan misinya di dunia ini. Sebaliknya Yudas menolak kehendak baik Maria. Yudas seolah-olah prihatin kepada kaum miskin yang dirasa lebih membutuhkan uang seharga minyak narwastu yang diurapi kepada Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi nilai dan arti dari setiap pelayanan kita. Pelayanan Maria, Marta, dan Lazarus memerankan pelayanan yang berbeda-beda dalam menyambut perjamuan bersama Yesus. Kepada kita pun demikian halnya. Allah Bapa memperhitungkan setiap upaya dan usaha dari setiap proses yang kita selenggarakan dalam kehendak dan tujuan yang baik. Semoga kita mampu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami percaya akan penyelenggaraanmu yang berakhir baik atas hidup kami. Buatlah kami semakin bersemangat dan penuh perjuangan, terutama dalam masa prapaskah ini, agar kami menyadari diri yang tidak pernah luput dari bantuan belas kasih-Mu. Seperti buluh yang patah terkulai tidak akan Engkau putuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan Engkau padamkan. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah.
Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.